Baiklah, sekarang kita mulai perkuliahan pasca panen tanaman pangan. Pendahuluan, di sini TIK-nya adalah memahami pengertian panen dan pasca panen tanaman pangan, kemudian menjelaskan fungsi panen dan pasca panen, menjelaskan lingkup kegiatan pasca panen, dan menjelaskan usaha untuk mengurangi kerusakan selama penyimpanan. Kemudian kita lihat pengertian dari pasca panen. Pasca panen adalah berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Dia akan terbagi dua. Ada pasca panen atau disilakan dengan post harvest atau pengolahan primer, merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan atau processing atau secondary processing, merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama atau pengawetan. Kemudian mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau penggunaan lain. Ke dalamnya termasuk pengolahan pangan dan pengolahan industri. Manfaat dari teknologi pasca panen ini adalah supaya daya simpan bisa dipertahankan dengan kondisi yang relatif baik. Kemudian mengatasi perubahan sifat fisik dan kimia, menghambat pertumbuhan mikroba, dan menghentikan proses fisiologis. Pembagian pasca panen secara garis besar adalah pengumpulan, pemilahan, pembersihan, dan grading. Good Handling Practice atau GHP adalah penanganan pasca panen yang baik. Hal ini berkaitan dengan teknologi dan cara penggunaan sarana dan prasarana yang tepat. Dengan penerapan good handling practice, diharapkan akan diperoleh mutu produk yang sesuai dengan standar atau SNI dan kebutuhan konsumen terpenuhi dengan tepat. Pasca panen bertujuan untuk mempertahankan mutu produk segar sehingga waktu diterima konsumen kondisinya masih baik. Selain itu juga bertujuan untuk menekan kehilangan hasil saat penanganan pasca panen. Kemudian memperpanjang daya simpan dan peningkatan nilai ekonomis produk. Kegiatan pasca panen yang dilakukan dengan baik akan dapat memberikan hasil sebagai berikut. Mempertahankan mutu sampai di konsumen, kemudian menekan kehilangan dan kerusakan bahan saat pasca panen, kemudian meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Kegiatan-kegiatan pasca panen ini ada pengumpulan, sortasi, pembersihan, grading, pengemasan, fungsi pengemasan, pelabelan, pemeraman atau ripening, dan pengawetan. Kemudian kegiatan lain dari pasca panen adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah upaya untuk memperpanjang masa penggunaan suatu komoditi. Kemudian kita lakukan standarisasi mutunya. Adalah untuk grading produk berdasarkan standar. Kemudian transportasinya adalah pemindahan komoditi dari tempat pengumpulan atau tempat penyimpanan ke tempat konsumen. Kemudian yang harus diperhatikan juga sarana dan prasarana, yaitu peralatan yang digunakan mulai dari pembersihan, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan, sampai pengangkutan. Untuk pasca panen ini ada juga persyaratan manajemen yang harus kita
patuhi, yaitu A. Spesifikasi produk dan penanganannya. Ini persyaratan dan penanganan, pengemasan, dan penyimpanan harus didokumentasikan secara spesifik. Produk yang telah sesuai standar harus diperiksa oleh supervisor pemanenan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan ketelusuran produk. Setiap produk yang akan dikirim harus diberi informasi mengenai waktu panen, tanggal pengiriman, asal produk, tujuan produk dikirim. Kemudian ada personal, yaitu orang yang bertugas dalam kondisi sehat, bebas dari cemaran, dan tidak berpenyakit. Kemudian ada pelatihan, ya. Seluruh petugas yang terlibat harus mengikuti pelatihan tentang pemanenan, sanitasi, dan keamanan kerja. Yang selanjutnya, fasilitasnya, yaitu harus berada pada tempat yang bebas dari pencemaran atau lokasinya. Kemudian bangunan harus dibuat dengan perhatikan persyaratan yang berkaitan dengan higienis dan sanitasi yang baik. Kemudian fasilitas sanitasi, bangunan harus dilengkapi dengan sarana air bersih, lokasi pembuangan sampah yang tepat lokasi dan ukurannya. Bangunan ini harus lengkap semua ruangannya. Kemudian peralatan penanganan, peralatan digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan higienis. Kemudian proses penanganan pasca panen tadi itu ada pengumpulan, ya. Lokasi pengumpulan dan penampungan bahan harus berdekatan dengan lokasi pemanenan. Produk segar harus dihindari dari kontak langsung dengan cahaya matahari. Kemudian prosesnya selanjutnya adalah sortasi. Selama sortasi harus terhindar dari cahaya matahari langsung. Kemudian yang berikutnya proses penanganan adalah pencucian. Gunakanlah air yang memenuhi standar baku air. Produk berupa rimpang atau umbi atau buah yang memerlukan penyikatan sewaktu pembersihan, maka sikat digunakan harus yang lembut agar kulit produk tidak terkelupas. Kemudian lakukan pengeringan bila dilakukan dengan spinner atau semprotan. Kemudian proses selanjutnya adalah grading. Selama grading harus terhindar dari cahaya matahari langsung. Kemudian pengemasan. Bahan kemasan harus disesuaikan dengan sifat khusus produk, seperti ada kardus, peti, keranjang bambu, kotak kayu, jaring atau net, kantong plastik, keranjang plastik, atau goni, dan lain-lainnya. Kemudian proses pasca panen berikutnya adalah pemeraman. Untuk pemeraman biasanya digunakan etilen, zat yang dilakukan untuk komoditi yang berbeda harus diperam pada wadah yang berbeda pula. Kemudian lakukan penyimpanan. Penyimpanan harus memperhatikan produk yang berkaitan dengan daya simpan. Kemudian transportasinya. Perhatikan selama waktu pengangkutan, wadah yang digunakan, cara penumpukan, dan tata letak bahan. Dan perhatikan kelembapan selama transportasi. Produk akhir harus memenuhi standar mutu, ya. Jadi tidak boleh membahayakan konsumen. Kemudian wadah dan pembungkus, persyaratan wadahnya harus melindungi mutu bahan yang ada di dalamnya. Kemudian berikan labelnya dan penyimpanan. Setiap komoditi harus disimpan terpisah dengan bahan lainnya. Kemudian mutu air. Air yang digunakan harus diperiksa secara kimia dan mikrobiologinya. Jangan sampai ada yang tercemar. Kemudian lingkungan dan sarana prasarana harus sesuai dengan kondisi produk.
Kemudian peralatan dan bahan, kontak langsung dengan produk harus dihindari untuk mencegah kontaminasi secara fisik dan kimia. Kemudian lakukan pembersihan dan pengendalian hama. Peralatan digunakan untuk pengendalian hama harus dicuci sebelum dan sesudah digunakan. Instruksi tata cara pengendalian harus ditulis pada lokasi kerja dan diikuti sesuai dengan standar ketentuan yang ada. Keuntungan melakukan penanganan pasca panen itu lebih baik dari melakukan peningkatan produksi. Melakukan penanganan pasca panen mempunyai beberapa keuntungan. Jumlah pangan yang dapat dikonsumsi itu akan lebih banyak. Lebih murah melakukan penanganan pasca panen dibandingkan peningkatan produksi yang membutuhkan input tambahan. Risiko kegagalan lebih kecil kalau kita lakukan penanganan pasca panen. Kemudian menghemat energi yang digunakan untuk memproduksi hasil yang kemudian hilang dapat dihemat. Waktu yang diperlukan akan lebih singkat dengan kita melakukan penanganan pasca panen. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan nutrisi. Melakukan penanganan pasca panen yang baik dapat mencegah kehilangan nutrisi, berarti perbaikan nutrisi bagi masyarakat. Kita lihat lagi kembali panen. Ini adalah mengumpulkan komoditas dari lahan penanaman pada taraf kematangan yang tepat dengan kerusakan yang minimal, dilakukan secepat mungkin dan dengan biaya yang rendah. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, yang perlu diperhatikan yaitu menentukan waktu panen yang tepat, yaitu pada kematangan yang tepat dan saat panen yang sesuai. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara visual atau penampakan. Kita lihat warna kulit, bentuk buah, ukuran, dan kemudian secara fisik itu kita raba. Apakah buah itu lunak, apakah umbi itu keras, atau buah itu mudah dipetik dan lain-lainnya. Cara komputasi yaitu menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah mulai dari bunga mekar. Kemudian secara kimia yaitu dengan melakukan analisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas, seperti bagaimana kandungan karbohidratnya, kandungan lemaknya, pada kandungan proteinnya, dan segala macamnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penanganan panen. Lakukan persiapan panen dengan baik. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan dan wadah-wadah yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pada pemanenan hindari kerusakan mekanis dengan melakukan panen secara hati-hati. Misalnya menggunakan koret dan umbi dikeluarkan dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bagian tanaman yang dipanen. Misalnya yang dipanen apakah buah atau daun atau segala macamnya. Kemudian yang keempat, gunakan wadah panen yang sesuai dan bersih. Tidak meletakkan hasil panen di atas tanah. Dan usahakan tidak menumpuk hasil panen. Kemudian yang keempat, hindari tindakan yang kasar pada pewadahan dan usahakan tidak terlalu banyak melakukan pemindahan wadah. Kemudian yang kelima, sedapat mungkin pada waktu panen pisahkan buah atau umbi yang baik dari buah atau umbi yang terluka atau memar. Seperti ada umbi yang pecah, itu tidak akan bagus apabila disimpan lama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengemasan. Pengemasan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama mencegah terluka, terjatuh, atau kerusakan lainnya.
hanya komoditas yang baik yang dikemas. Jadi kalau misalnya ada yang terluka atau segala macam, itu tidak perlu dilakukan pengemasan. Mungkin itu bisa dikonsumsi langsung. Kemudian yang ketiga, tempat pengemasan harus bersih dan terhindar dari kontaminasi. Kemudian yang keempat, kontainer atau wadah dari bahan pengemas atau pengisi harus bersih dan untuk tidak didaur pakai seperti kardus. Kemudian yang kelima, pengemasan pada beberapa komoditas dilakukan setelah pre-cooling dan pengemasan dilakukan pada tiap grade yang terpisah. Bahan pengemas harus kuat sesuai dengan sifat kondisi produk yang mau dikemas. Kemudian ada di beberapa negara ada peraturan khusus mengenai bahan pengemas yang diperbolehkan. Kita harus patuh dengan apa yang harus dilakukan seperti itu. Misalnya dengan penggunaan bahan kimia setelah panen. Kemudian penyimpanan tujuannya adalah memperpanjang penggunaan bahan, kemudian menampung produk yang melimpah, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun, membantu dalam pengaturan pemasaran dan meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen. Kemudian juga mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Prinsip dari perlakuan penyimpanan ini adalah untuk mengendalikan laju transpirasi, mengendalikan respirasi, mengendalikan serangan penyakit atau mencegah perubahan yang tidak dikehendaki konsumen. Itu maka perlu kita lakukan penyimpanan. Lama penyimpanan atau ketahanan simpan dapat diperpanjang dengan mengontrol penyakit yang timbul setelah panen. Jadi penyakit apa saja kira-kira yang mempengaruhi setelah panen. Kemudian mengatur kondisi atmosfer atau udara di sekitar produk. Kemudian perlakuan kimia, perlakuan penyinaran atau penyimpanan dingin itu merupakan cara untuk mengatur lama penyimpanan. Faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penyimpanan adalah perlakuan sebelum panen, itu akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penyimpanan. Kemudian panen dan penanganan panennya, kemudian pre-cooling atau menjelang dilakukan penyimpanan dingin, kemudian kebersihannya atau varietas kultivar hasil tanaman dan tingkat kematangan itu akan mempengaruhi keberhasilan penyimpanan. Demikianlah penanganan pasca panen dari produk tanaman pangan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.